Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneka Tasman dari kelompok 1 Kelompok Medika Bidang 3 kelas A 2051. Di sini saya akan melakukan ujian skill lab tentang pemeriksaan sistem muskuloskeletal dan berikut videonya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, silakan duduk Bu. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Profita. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Anaya dan begini dari jam 8 sampai jam 12 ini. Usianya berapa tahun Ibu? 25 sih. 25 tahun, baik. Ibu ada keluhan apa datang ke sini? Ini kayak saya merasa nyeri di tangan saya, nyeri pegal-pegal di tangan ya Bu ya? Baik, kalau gitu saya akan memeriksa ya Bu ya, keseluruhan dari kepala hingga kaki untuk memeriksa apakah ada gangguan pada sistem sendi, tulang, dan otot Ibu ya Bu ya. Nah, untuk waktunya itu mungkin sekitar 15 menit, apakah Ibu sedia? Ya, sedia. Di tempat ini saja ya Bu ya? Baik. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa Ibu ada nyeri ya Bu ya, pegal-pegal juga. Nah, itu saya tanyakan terlebih dahulu ya Bu ya terkait nyerinya. Itu lokasi nyerinya di mana saja Bu? Ini terus di bapak tangannya gitu. Tangan saja, berarti tidak menjalar ya Bu ya? Tidak menjalar, baik. Nah, itu untuk kualitas nyerinya misalnya seperti tertusuk atau terasa panas, seperti apa tuh Bu? Seperti ditusuk-tusuk gitu. Seperti ditusuk-tusuk ya Bu ya, baik. Nah, untuk keparahannya, tingkat skalanya Ibu, kalau kita skalakan dari 0 sampai 10, kira-kira di skala berapa Bu? 7 sih. 7 ya, berarti lumayan parah ya Bu ya? Iya, baik. Nah, untuk waktunya sendiri itu kapan nyerinya timbul Bu? Apakah di malam hari, pagi, siang, atau seperti apa? Kapan? Tadi sepertinya kayak pas masak bareng-bareng gitu. Angkat barang ya Bu ya, berarti di saat beraktivitas ya? Apakah ada waktu tertentu lain? Tidak ada? Tidak ada. Baik Ibu, pengkajian nyerinya sudah selesai ya Bu ya. Nah, sekarang saya menanyakan terkait perubahan bentuk atau deformitas namanya. Nah, apakah Ibu ada merasakan badannya bengkak-bengkak di sekitar anggota tubuh Ibu? Tidak ada sih. Tidak ada. Saya juga lihat tidak ada ya Bu ya. Nah, Ibu bisa berdiri, ini lihat anggota tubuh. Nah, untuk bagian kaki juga Ibu normal ya Bu ya, tidak ada bentuk S atau bentuk O. Dan untuk bagian sisi kanan dan kirinya anggota tubuhnya tidak ada yang lebih panjang atau lebih pendek ya Bu ya, jadi normal. Baik, silakan kembali. Nah, saya ingin menanyakan terkait disfungsi atau disfungsi tubuh. Nah, Ibu apakah ada merasa kaku pada bagian anggota tubuh Ibu? Tidak ada. Tidak ada juga. Nah, untuk mohon maaf Ibu, apakah ada merasa cacat pada anggota tubuh Ibu? Tidak ada juga. Nah, kalau untuk pergerakan anggota tubuh Ibu, apakah Ibu merasa tidak ada yang merasa tidak bergerak sama sekali atau normal saja? Normal juga. Nah, kalau untuk misalnya sedang berjalan atau bergerak, apakah ada terasa tidak stabil? Tidak ada sih. Jadi stabil ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang saya menanyakan terkait riwayat penyakit Ibu sebelumnya. Apakah Ibu ada trauma atau kecelakaan dulu sebelumnya? Tidak ada sih. Tidak ada juga. Kalau untuk penyakit infeksi tulang atau penyakit infeksi lainnya Bu? Tidak ada juga. Baik. Nah, kalau untuk apakah Ibu ada memiliki riwayat keluarga yang diturunkan misalnya kayak skoliosis gitu Bu? Tidak ada sih. Tidak ada juga. Baik Ibu. Nah, sekarang saya ingin menanyakan sekarang kita ke bagian keadaan umum, menanyakan pada pasien tentang dia apakah merasa sakit atau merasa sehat. Ibu sekarang merasa sakit atau merasa sedang sehat? Sehat sih, cuma pusat nyeri di bagian sisi, tapi masih sehat. Tapi nyeri di bagian sini saja ya? Baik. Nah, kalau gitu saya ingin memastikan dulu ya Bu ya, dengan cek darah vital. Saya akan cek tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, sudah selesai saya cek tekanan vitalnya. Dan selanjutnya kita tadi saat Ibu berjalan masuk ke sini, jadi saya lihat juga cara berjalan Ibu ya Bu ya. Ibu tadi cara berjalannya badannya normal ya Bu ya, tidak ada miring, tidak ada bongkok, terus juga tidak cebol, tidak atletis ya Bu ya. Nah, untuk cara berjalan sendiri tadi Ibu tidak digendong dan tidak pincang ya Bu ya, karena Ibu hanya sakit di bagian tangan saja ya. Iya, baik. Nah, kalau gitu saya ingin melihat lagi Bu cara berjalan Ibu, apakah sudah normal atau bagaimana ya Bu ya. Ibu belakang dulu, silakan berjalan di sana. Baik lagi. Nah, ya, silakan duduk kembali Bu. Nah, tadi saya lihat Ibu ya cara berjalannya sudah normal, sudah ada fase-fase untuk berjalan ya Bu ya, dari fase mengangkat tumit, terus menata, terus juga bertumpu di tumit, terus juga pada fase mengayunkan kaki Ibu sudah normal ya Bu ya, tidak ada yang namanya trembling broad gait. Penunjukannya itu seperti misalnya kayak saat Ibu mengayunkan kaki, itu pinggul Ibu tidak terangkat, jadi tadi Ibu normal ya Bu ya. Nah, tadi pada saat Ibu berjalan apakah ada terasa nyeri? Tidak ada juga. Baik, tadi saat Ibu berjalan juga tidak ada langsung pendek-pendek ya Bu ya, jadi normal. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pemeriksaan tonus otot. Jadi ini untuk memeriksa apakah tonus otot Ibu lemah atau melemah ya Bu ya. Jadi bisa rekan teman-teman seperti ini. Baik. Nah, saya tahan, nanti Ibu jika bisa menahannya tahan, kalau tidak bisa langsung lepaskan ya Bu ya. Tahan. Nah, ini pasiennya bisa menahannya. Jadi pasien tonus ototnya normal dan berada di skala 5. Nah, jika pasien berada di skala 0 sampai 4, itu berarti tonus ototnya melemah dan itu tidak normal. Baiklah, selanjutnya ke bagian atrofi otot. Nah, Ibu nanti saya akan bandingkan permintaan otot saya otot Ibu ya Bu ya. Jadi seperti ini.
bisa seperti saya tadi tangannya. Nah ini ada pergerakan ya Bu ya pada otot Ibu, dan itu sama dengan pergerakan pada otot saya tadi ya Bu ya. Jadi itu tidak ada yang abnormal ya Bu ya. Kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik regional itu dari atas bawah ya Bu ya. Jadi untuk melihat apakah ada kelainan pada sendi, otot dan tulang Ibu. Pertama itu di bagian leher ya Bu ya. Kita inspeksi terlebih dahulu leher pasien. Apakah ada pembengkakan, benjolan atau ada yang tidak abnormal. Ada yang abnormal. Setelah itu kita, nah ini saya lihat Ibu ini normal ya Bu ya bagian lehernya. Dan itu kita palpasi dengan seperti ini, dengan cara kita bagian belakang terlebih dahulu, kita ke bagian bawah, bagian belakang ke bagian bawah, lalu di yang dua jari ini untuk mempalpasi vena jugularis. Setelah itu yang depannya untuk mempalpasi ke bagian depan. Kita raba apakah ada pembengkakan. Nah ini tidak ada pembengkakan, jadi normal. Ibu sekarang kita gerakkan dulu ya Bu ya lehernya. Ibu bisa lihat saya terlebih dahulu seperti ini, tundukkan kepalanya, lalu luruskan, tengadahkan, luruskan kembali, lalu miringkan kepala ke kanan, luruskan ke kiri, luruskan. Setelah itu miringkan kepala seperti ini, luruskan ke kiri, luruskan. Baik Ibu, apakah ada terasa nyeri? Tidak ada. Kita lanjutkan ya Bu ya. Kita di bagian bahu, kita lanjutkan dengan inspeksi. Kita lihat apakah bahu pasien kiri-kanan simetris. Nah ini saya lihat Ibu bahunya simetris ya Bu ya. Tidak ada yang miring sebelah. Setelah itu kita palpasi bahu pasien dengan cara kita palpasi seperti ini. Ibu apakah ada terasa nyeri? Tidak ada. Setelah itu kita fiksasi di bagian sini. Dan kita palpasi apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada juga ya Bu ya. Tidak ada juga. Dan Ibu sekarang kita angkat tangannya ya Bu ya. Jika ada terasa nyeri bilang ya Bu. Ada terasa nyeri Bu? Tidak ada juga ya Bu ya. Dan Ibu sekarang kita bisa Ibu bisa angkat tangannya seperti ini. Ya turunkan ke belakang. Turunkan lagi ke samping Ibu. Ya turunkan. Setelah itu seperti ini Bu, 90 derajat. Bawah. Ya, tidak ada terasa nyeri Bu? Tidak ada. Dan Ibu, kalau begitu kita lanjutkan di bagian siku ya Bu ya. Di bagian siku, permisi Bu, saya inspeksi terlebih dahulu. Di bagian siku ini kita lihat apakah ada yang benjolan atau ada yang abnormal lainnya. Nah ini tidak ada ya Bu ya, normal. Setelah itu kita inspeksi di bagian sini pasien. Di sini Ibu, kita palpasi. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada. Di bagian atasnya, jika ada terasa nyeri bilang ya Bu ya. Ini juga tidak ada. Tidak ada benjolan. Setelah kita gerakkan ya Bu ya di bagian sikunya seperti ini, luruskan, turun lagi, luruskan. Nah, tidak ada, apakah terasa nyeri Bu? Tidak ada juga ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya ke bagian pergelangan tangan. Di bagian pergelangan tangan Ibu bisa saya lihat terlebih dahulu ya Bu ya. Di bagian inspeksi kita lihat ini tidak ada bengkakan atau benjolan di bagian pergelangan tangan Ibu. Di sini Ibu saya palpasi terlebih dahulu. Saya tekan perlahan. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak. Kalau seperti ini Bu? Agak nyeri sih. Agak nyeri ya Bu ya, karena tadi keluhannya ya Bu ya. Iya baik Ibu. Setelah itu dilakukan juga pada tangannya sebelahnya. Apakah kita bisa lanjutkan ke bagian untuk menggerakkannya Bu? Boleh ya Bu ya. Ini kita luruskan tangannya ke bagian kebawah, luruskan lagi, ke ataskan, luruskan, lalu ke kiri, luruskan dan ke kanan ya Bu ya. Ya bisa. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada juga. Ya Ibu, sekarang kita lanjutkan ke bagian punggung ya Bu ya. Ke bagian punggung, kita inspeksi bagian punggung pasien. Apakah ada benjolan atau kita lihat apakah pasien ada kelainan tulang belakang, misalnya seperti lordosis atau dia terlalu membusung ke depan, terus liposis itu membungkuk, terus skoliosis tulang yang miring ke kiri atau ke kanan, lalu ada gibus seperti ada benjolan atau peluk di bagian punggung pasien. Nah ini pasien saya lihat ini tidak ada kelainan ya, jadi normal. Setelah itu kita palpasi ini sih ya, saya tekan. Apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ada. Selanjutnya kita ke bagian dada dan perut atau abdomen pasien. Ini sih ya Ibu ya. Ini kita tarik nafas, hembuskan. Nah, ini untuk melihat pergerakan perut dan dada pasien. Setelah itu, Ibu kita berdiri ya Bu ya. Kita mau ke bagian punggungnya. Ibu bisa seperti ini. Ya, Ibu tangan sebisanya ya Bu ya. Saya buku dari bawah. Kita taruh 7 cm. Itu pada yang pasien normal. Ini
pasiennya 7 cm ya, jadi normal ya Bu ya, saya kembali lurus. Nah setelah itu kita ke bagian, Ibu bisa memegang dengan megang belakang lutut dengan tangan lurus ya, sebelah lagi Bu ya, bisa ya Bu ya. Baik Ibu bisa miringkan badannya ke kiri, ke kanan ya, seperti itu ya Bu ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian panggul. Dimana bagian panggul ini saya inspeksikan terlebih dahulu. Di bagian panggul itu di bagian panggul, maaf ya Bu ya, lanjut kita lihat itu berarti simetris ya, kanan dan kirinya tidak ada benjolan juga. Lalu kita palpasi Ibu, tidak ada pembengkakan juga, jadi normal. Nah sekarang kita lanjutkan ke berbaring ya Bu ya, pemirsaannya. Sekarang kita lanjutkan pemeriksaan panggulnya ya Bu ya. Sekarang saya put terlebih dahulu. Ibu bisa mengangkat kakinya terlebih dahulu ya, bisa lagi, angkat lagi, bisa lagi, coba diperiksa dulu Bu, lagi ya. Nah Ibu bisa sekarang menjawab Ibu ya. Nah Ibu bisa angkat kakinya seperti ini ya, satu lagi Bu, saja ya, bisa ya Bu ya, dua-duanya bisa kembali berbalik ya. Sekarang Ibu bisa tekan kedua lututnya Bu ya, saya melihat apakah kedua lutut Ibu simetris. Nah ini simetris ya Bu ya, sama panjang, bisa kembali menunjukkan. Nah sekarang saya akan mengukur Ibu panjang jarak antara tulang panggul Ibu, itu tepatnya di spina ischiaca anterior superior atau singkat ischias, dengan tulang di tegangan kaki Ibu ya Bu ya, di bagian sana. Dari tulang tegangan kiri ke spina ischiaca, nah panjang ini kita ukur kiri dan kanan. Lalu di bagian sininya, di bagian kiri dan kanan sias kiri ke tegangan kaki kiri. Nah itu di bagian pusatnya, kaki kiri ke pusat itu ya, ini juga, ini juga. Nah perbedaan jaraknya sama ya Bu ya, jadi normal ya Bu ya, dengan panjang. Baik Ibu, selanjutnya itu kita pemeriksaan lutut. Jadi bagian lutut ini kita periksa bagian lututnya, kita inspeksi apakah ada benjolan atau tidak. Nah ini dua-duanya tidak ada benjolan dan tampak normal. Setelah itu kita palpasi, ini sih Ibu ya, palpasi. Nah ini tidak ada benjolan dan kita fiksasi. Ini tidak ada pembengkakan, tidak ada penumpukan cairan. Kita lakukan juga pada kaki yang sebelahnya. Setelah itu kita bisa lakukan pemeriksaan patella. Mari cek sama Ibu, permisi ya, saya angkat. Permisi ya Ibu ya. Tangan di samping Bu. Baik Ibu. Ini dilakukan juga pada kaki sebelahnya. Nah ini refleks pasien positif, jadi refleksnya normal. Selanjutnya kita lakukan pergerakan ya Bu ya. Ibu bisa angkat kakinya sampai ke atas ya, bisa lakukan sendiri Bu, coba. Nah iya, sudah selesai Ibu, sebelah lagi Bu ya, sudah selesai. Berarti dua-duanya bisa mengangkat ya Bu ya. Sekarang kita pemeriksaan mata kaki dan kaki ya Bu ya. Pertama kita inspeksi terlebih dahulu bagian mata kaki pasien, kedua-duanya ini tidak ada pembengkakan, tidak ada yang abnormal, dan mata kakinya tidak ke dalam. Setelah itu kita palpasi di bagian mata kakinya, ini ya Ibu, karena ini tidak ada pembengkakan juga, jadi ini normal. Sekali lagi, ini normal. Setelah itu kita untuk melihat pergerakan dari mata kakinya, Ibu bisa tekukan seperti ini, dua-duanya bisa. Kita luruskan lagi, lalu tekuk putar ke kiri, lalu ke kanan. Nah setelah itu bisa bengkokkan ke kiri atau ke kanan Bu ya, kanan. Nah bisa ya Bu ya. Nah alhamdulillah semuanya normal ya Bu ya untuk kakinya. Baik Ibu, bagaimana perasaannya setelah kita melakukan semua pemeriksaan Bu, dari atas ke bawah tadi Bu? Berarti ini kayak normal nggak sih? Iya, alhamdulillah normal ya Bu ya. Karena cuman di bagian ininya Bu, tadi kan Ibu bilang di bagian tangan nyeri ya Bu ya. Ya hanya mendarat ke bagian tangannya tadi ya Bu ya. Nah apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Nggak ada sih. Tidak ada. Baik Ibu, kalau begitu kita sudah selesai pemeriksaannya. Nah Ibu jika ada perlu sesuatu bisa hubungi saya dengan station ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Setelah itu jangan lupa untuk cuci tangan dan dokumentasikan di sistem perawatan pasien. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.